Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama seri tutorial LDIRU ya, e-learningnya Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial terkait pembuatan soal atau pembuatan kuis dalam bentuk esai ya. Nah, untuk kuis dalam bentuk esai ini dimasukkan ke dalam LDIRU itu dengan cara manual ya. Jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah silakan Bapak Ibu persiapkan soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan soal ya. Contoh soal ya. Ini ada 10 soal. Silakan Bapak Ibu buat soalnya terlebih dahulu ya. Boleh kategori Q1, Q2, Q3 tidak masalah ya. Silakan. Ini kalau yang saya buat ini Q1 atau Q2 ini ya, nggak sampai analisa ini. Silakan Bapak Ibu buat dulu soalnya ya. Setelah dibuat, baru Bapak Ibu silakan buka LDIRU ya. Nah, setelah buka silakan login. Di sini saya sudah login LDIRU-nya ya. Lalu langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tentukan ya. Ini posisi masih di dashboard ya. Masih di dashboard di tampilan awal ketika Bapak Ibu masuk ya, dashboard. Silakan Bapak Ibu pilih di kelas mana Bapak Ibu akan membuat kuis esai tersebut. Saya contohkan, saya akan membuka atau membuat soal atau kuis esai tersebut di kelas keperawatan jiwa B. Nah, ini Bapak Ibu buka ya, klik kanan, open link in new tab. Nah, dia akan terbuka di tab yang baru di sini ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan soal yang tadi sudah dibuat secara manual ya. Caranya adalah Bapak Ibu klik gambar roda gigi ini, klik ya. Kemudian pilih kategori yang bank soal ya. Bapak Ibu klik ini ya. Bank soal. Maksud saya kategori question bank ya, question bank. Bapak Ibu klik yang bank soal. Silakan diklik. Ya. Oke. Sudah ya. Kalau sudah ya, lalu Bapak Ibu saya sarankan untuk membuat kategori baru terlebih dahulu agar nanti lebih mudah untuk mengelompokkan soal-soal kita ya dari soal-soal dosen yang lain ya. Karena dosen yang lain kemungkinan juga akan memasukkan di bank soal di kelas yang sama ya. Kalau untuk UTS atau UAS gitu kan terdiri dari banyak beberapa dosen ya. Jadi kita membuat kategori baru terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Klik kategori ya. Nah, di sini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kategori yang sudah ada. Nah, kita buat kategori yang baru untuk soal kita sendiri yang akan kita masukkan ya. Nah, ini ya yang harus diisi. Nah, pertama kita tentukan kategori induknya ya. Kategori induk ini adalah kategori di mana nanti kategori yang kita buat itu berada di bawahnya ya. Ini nih. Ya. Keperawatan jiwa B ya. Kalau saya sih bikinnya di sini aja. Biar nanti soalnya ya kategori yang kita buat itu berada di antara keempat kategori yang sudah ada ini ya. Nah, kalau misalkan kita klik di sini sebagai kategori induk, maka nanti kategori yang kita buat dia akan berada di bawahnya ini ya. Saya klik yang ini aja ya, biar nanti kategori yang saya buat dia berada di bawah ini ya. Bersama dengan keempat kategori yang sudah ada. Ini kita klik. Nama kategorinya apa? Misalnya adalah soal baru esai. Kemudian WM. WM itu inisial nama saya ya. Biar nanti dosen lain juga bisa aware, oh ini bukan punya saya, ini punya Pak Yudi misalkan kayak gitu ya. Kemudian setelah kita tulis nama kategorinya,
Lalu ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, informasi kategori nggak usah diisi, ID number nggak usah diisi, langsung tambahkan kategori. Nah, ya. Nah, soal baru esai WM. Nah, ini ya. Ini adalah kategori yang baru saja kita buat, ya. Nah, setelah tercetak kategori baru, kemudian kita masukkan soal kita secara manual, ya. Kita kembali ke tab yang soal-soal ini. Klik. Nah, ke bawah. Ya. Nah, kategorinya kita pilih dulu nggak apa-apa, ya. Kategorinya kita pilih dulu yang tadi saya buat, yang barusan saya buat ini ya, soal baru esai WM. Nah, ini diklik. Oke, kita sudah berada pada kategori baru yang tadi kita buat, lalu kita buat soal baru. Ini silakan diklik. Nah, di sini ada banyak pilihan nih Bapak Ibu ya, ada pilihan ganda, ada matching, short answer, dan segala macamnya. Ini Bapak Ibu bisa coba-coba nanti ya. Nah, pilihan ganda di sini apabila kita ingin memasukkan secara manual. Kalau kemarin kita mempelajarinya kan kita impor ya, jadi sudah kita bikin soalnya kita impor. Nah, kalau ini dimasukkan secara manual ya. Matching itu mencocokkan, ya. Short answer itu jawaban singkat. Saya belum akan mencontohkan satu-satu ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya berikan tutorialnya. Tapi Bapak Ibu boleh silakan kalau mau coba-coba sendiri. Ya. Untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membuat atau mencontohkan untuk soal esai saja ya. Ini. Klik ini kemudian kita klik tambah. Oke ya, kategorinya sudah masuk ke kategori yang kita bikin baru tadi ya, soal baru esai WM. Kalau misalkan ini posisinya belum masuk, Bapak Ibu bisa pilih di sini ya. Yang mana tadi ya kategori yang saya bikin baru kayak gitu ya. Tapi karena ini sudah masuk ya udah kita lanjut ke nama soal. Nah, nama soal ini adalah identitas soal di mana agar kita itu tahu bahwa soal itu tuh soal kita gitu. Makanya kita buat ya seunik mungkin ya. Misalkan dengan kode atau dengan kata apa gitu ya, enggak apa-apa ya. Asalkan dengan membaca nama soal itu kita tahu itu soal kita gitu. Nanti saya jelaskan kemudian ya. Ini akan saya buat nama soalnya adalah apa ya? Esai manual. Nah, ini ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan teks soalnya yang sudah dibuat tadi ya. Kita buka MS Word-nya ya, soal yang kita buat. Kemudian kita kopikan satu per satu ya. Jadi kita memasukkan soal itu satu per satu secara manual ya. Kita setelah copy kan, kita kembali ke LDRU, kita pastekan di sini. Oke ya. Nah, nama soal itu kalau saya biasanya saya copy. Setelah dipastekan soal teksnya di sini, lalu nama soal ini saya copy. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti dalam membuat soal yang kedua. Jadi tidak perlu saya ketik nama soalnya, tinggal saya pastekan saja. Di samping memudahkan juga karena saya itu agak pelupa ya. Jadi kalau menulis itu untuk teks yang sama itu biasanya saya akan melihat dulu soal sebelumnya. Nah, itu nanti akan membuang waktu. Tinggal saya kopikan saja. Oke, setelah ini terisi, kemudian teks soalnya sudah dipastekan di sini. Lalu ini tidak usah di otak-atik ya, ID number juga tidak usah. Ya, ini juga tidak usah di otak-atik. Hanya yang perlu diperhatikan ya, kalau saya adalah input box size-nya ini ya. Di sini manualnya adalah 15 line atau 15 baris ya. Kalau Bapak Ibu memerlukan box size yang lebih luas, Bapak Ibu bisa klik pilihan yang lain. Ada sampai 40 line atau 40 baris ya. Apabila Bapak Ibu memperkirakan bahwa jawabannya itu akan panjang sampai 40 baris seperti itu ya. Bisa dicoba-coba sendiri. Kalau ini saya buat standarnya aja 15 lines ya. Ini diklik. Oke, setelah itu tidak usah di setting yang lain, kemudian simpan perubahan. Klik. Nah, ini soal pertama kita sudah
masuk di sini ya. Nah, nama soalnya itu ini nih. Nah, ini ya. Kemudian teks soalnya mana? Teks soalnya ini ya. Nah, nama soal itu nanti akan membedakan soal kita dengan soal dosen yang lain ya. Oke. Ini soal pertama sudah masuk, kita masukkan soal yang kedua ya. Buat soal baru, kemudian klik esai, klik tambahkan ya. Kemudian nama soalnya tadi karena sudah saya copy, maka saya tinggal klik kanan paste ya. Kemudian teks soal yang kedua ya, saya kopikan dari Microsoft Word. Klik kanan copy, kalau kembali lagi ke Eldiru, masukkan ke sini, klik kanan paste ya. Kemudian turun ke bawah, ini saya default saja 15 line, kemudian langsung simpan perubahan ya. Soal kedua sudah masuk ini ya. Kemudian satu lagi ya Bapak Ibu, saya contohkan satu lagi, nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri ya. Sampai jumlah soal yang diinginkan. Nah, ini satu lagi saya masukkan esai tambah, kemudian ini paste. Oh, ini belum saya copy tadi ya nama soalnya ya. Makanya ketika saya paste yang muncul di sini adalah teks soal yang tadi saya buat. Nah, ini saya yang suka kadang kelupaan ya. Oke, nama soalnya itu apa tadi saya lupa ya. Esai baru WM kalau tidak salah ya. Nanti kita edit bisa kok ya, biar sama dengan soal yang ke-1 sama kedua. Oke, teks soalnya kita copy pastekan di sini, kita buka MS Word-nya ya, kita kopikan, kemudian kita kembali ke Eldiru, kita pastekan di sini ya. Kemudian langsung ke bawah, simpan perubahan. Nah, kita lihat namanya sama enggak? Oh, esai manual ya namanya ya. Oke, ya itulah saya kadang tuh suka sering lupa gitu ya. Nah, kita bisa edit ini, kita bisa rubah ya. Kita bisa sunting soal ya. Nah, kita ganti di nama soalnya. Esai manual tadi ya. Nah, makanya ketika setelah saran saya ketika habis pastekan soalnya di sini, Bapak Ibu selalu kopikan ini ya nama soalnya, klik kanan copy untuk memudahkan agar nggak lupa. Itu ya. Oke, setelah diganti nama soalnya lalu kita simpan perubahan. Itu ya, ini sudah 3 soal masuk ya. Dua lagi ya, biar 5 lah ya. Ya, saya cepatkan saja. Ini kemudian saya pastekan nama soalnya di sini. Saya kopikan soal yang selanjutnya. Ya, copy, kembali ke Eldiru, paste, ke copy ininya. Salah copy. Numbernya ikut ke copy ya. Jadi untuk menghindari numbernya ikut ke copy, itu di paste ngebloknya itu di presskan ya, setelah karakter terakhir itu tidak boleh ada satu spasi lagi. Kalau seperti ini biasanya dia akan ikut ke copy numbering formatnya ya. Nah, seperti ini. Copy, kembali ke Eldiru, lalu di pastekan di sini ya. Nggak usah diubah-ubah, langsung simpan perubahan. Ya, satu lagi biar 5 soal esai. Ya, kemudian klik tambah. Ya. Ini saya tadi lupa lagi ya. Baru manual. Kok baru soal manual.
apa ya? Esai manual IM ya. Lalu soal selanjutnya. Nah, kalau kelebihan seperti ini kita shift arah ke kiri ya, biar tanda bloknya ini dia berkurang. Nah, dipepetkan atau dipreskan di karakter terakhir. Klik kanan, copy, kembali ke LDRU, klik kanan, paste ya, langsung simpan perubahan. Oke, ini sudah ada 5 soal esai ya. Nah, setelah itu 5 soal ini sudah masuk di dalam bank soal kelas keperawatan jiwa B ya. Setelah itu kita buat kuisnya ya. Ini baru di bank soalnya saja, belum masuk ke kuis ya. Kita buat kuisnya. Nah, silakan Bapak Ibu akan buat kuis di pertemuan atau topik keberapa ya. Saya contohkan di sini saya akan membuat kuis di topik ke-6. Klik di sini. Ya. Topik ke-6. Ya. Sudah ada di sini. Kemudian Bapak Ibu aktifkan mode editnya. Itu klik di gambar pensil ini ya. Klik. Ya, tadinya warna hijau, ketika diklik berubah menjadi warna merah. Ya, artinya mode editnya dia sudah aktif. Ya, kemudian di sini ada menu tambahkan sumber daya atau aktivitas. Ya. Silakan Bapak Ibu buat kuis di sini. Ya. Ini klik. Kemudian kuis. Tambah. Nah, nama kuis. Misalkan ini akan menjadi UTS. Misalkan seperti itu ya. Atau apa ya? Ya, kuis aja lah. Kuis esai 1 misalkan seperti itu ya. Kemudian silakan dituliskan instruksinya. Kerjakan kuis ini dengan benar. Misalkan seperti itu. Lalu jangan lupa klik tampilkan deskripsi. Timingnya di setting ya. Saya akan menampilkan kuis ini untuk besok tanggal 13 ya. Kuis dimulai, kuis diakhiri tanggal 13 April jam 9.00 ya. Karena hanya ada 5 soal, maka saya berikan waktu 10 menit untuk mereka mengerjakan ya. Bapak Ibu, monggo nanti diberikan berapa bukan ding, nanti untuk waktu mengerjakannya di sini ya. Ini adalah rentang waktunya ya. Mahasiswa itu bisa membuka dari jam 9 sampai jam setengah 10. Saya berikan waktu setengah jam ya untuk mereka bisa mengakses atau membuka kuis ini. Ya, 9 sampai 9.30 ya. Walaupun ring waktunya itu setengah jam atau 30 menit, tapi saya akan memberikan waktu mengerjakannya itu hanya 10 menit saja ya. Kita aktifkan di sini, kita setting di sini 10 menit ya. Mahasiswa hanya bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit ya. Kemudian ini automatically aja ya. Nah, pastikan di sini 1 kali menjawab ya, 1 kali percobaan menjawab ya, agar tidak ada kesempatan kedua dan seterusnya. Lalu layoutnya ya. Kalau saya biasanya tampilkan every question ya, biar tampil setiap pertanyaan di setiap layar. Question behavior saya tidak ada perubahan, review option. Nah, ini aktifkan yang di kategori immediately after the attempt. Yang lainnya di uncheck ya, biasa dari bawah unchecknya ya. Uncheck, 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 uncheck ya. Kemudian apabila kita menginginkan mahasiswa itu melihat hasilnya setelah selesai mengerjakan, ini diklik tanda sama di attempt. Dah, kemudian tampilan ya tidak ada perubahan, extra restriction juga tidak ada perubahan. Ya, oh ya saya lupa question behavior. Nah ini shuffle within question ini diklik ya, biar nanti soalnya itu tershuffle. Kecuali Bapak Ibu ingin soalnya itu urut ya.
shuffle within question. Shuffle within question. Oh, nggak perlu ding ya. Ini kalau untuk soal pilihan ganda saja ya. Tidak, ini tidak perlu diaktifkan. Ya, nggak masalah. Ya, kembali ke tampilan tidak ada perubahan. Extra restriction juga tidak saya setting passwordnya. Overall feedback tidak. Ya, pembatasan akses. Nah, ini yang saya akan setting agar mahasiswa hanya bisa mengakses besok ya. Date ya, tambahkan date ya. Sini dari tanggal berapa jam berapa sampai tanggal berapa jam berapa ya. Sini from, sini kita ubah menjadi until sampai ya. Besok itu ya kita sesuaikan dengan ini 13 April jam 9 sampai 13 April jam 9.30. 13 April pukul 9.00 until ya 13 April pukul 9.30. Oke, lalu simpan dan kembali ke kursus. Baik, kita sudah ada kuisnya ya. Lalu kita akan memasukkan soalnya ya. Kita klik kuis esai ini ya, arahkan kursor ke sini sampai membentuk tangan, kemudian klik. Nah, belum ada pertanyaan yang dimasukkan ya. Edit quiz ya, sama seperti kemarin. Edit quiz, lalu masukkan ya soal yang sudah kita buat tadi, add ya from question bank. Nah, kita pilih kategori yang tadi sudah kita bikin ya. Kategorinya apa tadi ya? Soal baru esai. Apa mana ya? Iya ini ya. Soal baru esai WM. Nah, ini nih. Ya. Kita klik. Nah, di sini akan tampil jelaskan pengertian hubungan internasional. Nah, benar ya, ini yang tadi saya buat ya. Nah, untuk memasukkan ke kuis, Bapak Ibu cek ini ya, semuanya. Ya, kalau mau dipilih salah 3 ya silakan cek salah 3 saja ya. Tapi di sini saya akan memasukkan semuanya, maka saya cek semuanya ya. Kalau diklik di sini otomatis semuanya akan kecek. Setelah kecek semua, lalu kita add selected question to the quiz. Klik ini. Maka soal akan masuk ke kuis. Nah, kalau Bapak Ibu ingin soalnya itu urutannya dikocok antar siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda, nah ini kita aktifkan. Tapi kalau tidak ya, biarkan soalnya itu sama nomor 1 siswa yang satu sama dengan nomor 1 siswa yang lain dan seterusnya gitu, ini nggak usah dicek ya. Saya ingin dikocok, maka ini saya cek, kemudian simpan. Nah, ini sudah masuk di kuis yang kita buat tadi. Bagaimana cara mengeceknya? Kita kembali ke kuis tadi ya. Di sini ya kita buka kuis tadi di topik 5 apa ya? 6 sorry. Ya. Nah, ini. Ya, topik ini. Topik 6 ya, kuis esai 1. Saya akan mencoba masuk sebagai siswa ya. Saya akan ganti peran ya menjadi siswa. Oke, saya akan masuk. Ternyata tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ini tadi saya setting dia itu available atau bisa dibuka ketika sudah sampai jam 9 besok tanggal 13. Ya. Nggak bisa ya. Oke. Jadi kalau siswa hanya bisa membuka besok pada saat waktunya sudah sampai. Ya. Oke, saya kembali ke peran saya yang normal. Ya. Nah, untuk mengecek soalnya sudah masuk atau belum, kita klik ini. Ya, kita masuk ke sini. Nah, sudah tidak ada keterangan bahwa soalnya itu kosong atau tidak ada soal yang dimasukkan ya. Kalau tadi kan ada sebelumnya. Untuk mencobanya atau mengecek, Bapak Ibu klik ini, preview quiz now. Start attempt. Ini mencoba untuk mengerjakannya. Nah, seperti ini. Ini tampilan yang nanti akan tampil di layarnya mahasiswa ya. Nanti akan menulis jawabannya di sini ya. Bla 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 ya. Kemudian kalau sudah, mereka akan klik next ya, nomor selanjutnya. Nah, di sini ada pilihan juga. Kalau misalkan langsung pengen lompat ke nomor 5 ya sudah diklik ini saja. Nanti mahasiswa akan sudah paham ya. Klik ini ya. Kemudian
previous page. Nah, yang ada tandanya ini seperti ini, dia artinya sudah diisi. Kalau yang masih putih ini kan berarti belum diisi. Kita coba isi semuanya dulu. Next. 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 Oke, ini semuanya sudah diisi. Kemudian finish attempt. Nah, jawaban semuanya sudah disimpan. Submit all and finish. Submit all and finish. Oke. Oh, ternyata nilainya tidak muncul. Kenapa? Karena ini adalah soal esai ya. Jadi tidak ada kunci jawabannya ya. Soal esai kan jawabannya luas, jadi nanti kita yang akan mengoreksi secara manual. Gitu ya. Oke ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tutorial memasukkan atau membuat kuis esai di dalam Eldiru ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mudah untuk dipahami. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.